Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, apa yang akan terjadi jika Luffy memakan api abadi yang berada di Mother Flame buatan dari Dr. Vegapunk? Mungkinkah ini menjadi suatu cara untuk bertahan dalam kondisi yang makin mengerikan ini dengan Gorosei yang terus saja mengamuk dan menghancurkan segalanya? Apakah ada inisiatif dari salah satu stella untuk memberitahu Luffy tentang api abadi yang berada di pulau tersebut? Selain itu, kita juga akan membahas beberapa hal yang kemungkinan akan menjadi cerita lanjutan dari chapter selanjutnya dengan melihat poin-poin yang ada pada chapter sebelumnya. Yup, jadi untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di One Piece chapter sebelumnya, kita melihat pesan Vegapunk terus dilanjutkan. Vegapunk menyebutkan bahwa dunia akan tenggelam dan beberapa orang diantaranya percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, di One Piece chapter 1115 pasti akan melanjutkan hal ini dan memberikan kita rahasia yang lebih besar terkait dengan abad kekosongan. Karena tentu chapter terakhir hanya menandai awal dari rahasia sebenarnya yang akan diungkapkan oleh Vegapunk. Kita bisa memprediksikan hal ini dengan melihat beberapa petunjuk yang diberikan oleh pembocor yang seperti biasa dengan akurasi yang tinggi, yakni Redon. Satu hari sebelum video ini dipublish, Redon memberikan kita petunjuk kata Peak Fiction yang berarti fiksi puncak. Ini seakan mengarahkan kita kepada bagaimana cerita fiksi dari Oda Sensei benar-benar akan ada dalam puncaknya, di mana protagonis utama dari masa abad kekosongan sudah akan benar-benar dimunculkan, yakni Joy Boy, sang bajak laut pertama yang berlayar di lautan ini. Sangat menebarkan ya, bagaimana mungkin saja chapter selanjutnya kita akan diperlihatkan wajah dari Joy Boy ataupun hal-hal penting yang berhubungan dengan kerajaan kuno. Itu bisa saja terjadi mengingat nama Joy Boy sudah kita ketahui secara jelas, maka selebihnya, kemungkinan besar selanjutnya akan ada penggambaran dari bentuk fisik dari bajak laut ini ataupun hal-hal yang berhubungan dengan abad kekosongan. Di chapter sebelumnya, Vegapunk menyebutkan bahwa dia akan mengungkapkan semua yang dia ketahui berkaitan dengan abad kekosongan yang dia pelajari dengan menguraikan poneglyph sendiri. Vegapunk menyebut bahwa protagonis utama dari cerita ini adalah seorang individu yang lahir 900 tahun yang lalu yang memiliki kekuatan mirip Dewa Matahari Nika dari dongeng Elbaf. Joy Boy diturunkan menjadi bajak laut pertama dalam sejarah yang diketahui, dan tentu ilmuwan ini akan pasti melanjutkan pesannya. Dengan menguraikan banyak sekali informasi tentang abad kekosongan, Vegapunk sendiri berarti telah membaca beberapa poneglyph dan dia juga dapat memahami teks-teks kuno. Selain hal itu, para sarjana Ohara telah mengetahui keberadaan kerajaan yang sangat maju yang ada sekitar 900 tahun yang lalu yang berperang melawan pemerintahan dunia. Mereka juga mengetahui bahwa setelah perang ini, pembentukan pemerintahan dunia terjadi. Masyarakat Ohara juga mengetahui nama dari kerajaan kuno. Nah, mengingat Vegapunk memiliki semua informasi ini, terlebih lagi memiliki lebih banyak konteks yang melekat pada informasi ini, Vegapunk pasti akan mengungkapkan informasi mengenai Joy Boy dan bagaimana dia berjuang melawan pemerintahan dunia. Vegapunk mungkin juga mengungkapkan alasan Joy Boy menjadi bajak laut, kecintaannya pada petualangan, dan hubungannya dengan banyak ras dalam dunia One Piece. Selain itu, kita juga mungkin mengetahui alasan Joy Boy dicintai di seluruh dunia dan ikatannya dengan manusia ikan yang ingin dia satukan dengan manusia. Nah, saat Vegapunk mengungkapkan pesannya ini, kita kemungkinan besar akan melihat Gorosei bertarung dengan panik untuk menemukan siput transponder yang dapat memotong pesan ini. Dan pada saat yang bersamaan, bajak laut topi jerami akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Dan hal ini tentu tidak akan memakan waktu lama. Kita juga akan melihat reaksi orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Nah, di samping itu ada juga hal yang menarik yang kita dapatkan pada saat kita melihat api kecil yang berada di dalam senjata Mother Flame. Mungkinkah akan ada peningkatan kekuatan yang Luffy miliki untuk melawan para Gorosei di Egghead dengan memanfaatkan kemampuan dari api yang berada di dalam Mother Flame? Kuncinya adalah hanya para slave Vegapunk yang akan berusaha untuk memberitahu Luffy dengan menggunakan api tersebut. Api ini sepertinya memiliki sifat yang unik, mengingat reaksi Saturnus saat berjalan di sebelahnya. Mother Flame juga tidak terlihat seperti senjata di panel ini, membuktikan lebih jauh bahwa kerajaan Lulusia dihancurkan oleh senjata lain yang dibakar oleh Mother Flame. Nah, jadi bagaimana jika Mother Flame berhubungan dengan Gear 5 dan Gear 5 akan makin disempurnakan dengan api dari Mother Flame?
Kita tahu semua bahwa Gear 5 milik Luffy benar-benar sangat overpower dan kekuatan dan pertahanan yang sangat amat luar biasa. Hanya ada masalah dengan Gear 5-nya, yakni memakan stamina yang benar-benar tinggi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa Luffy akan mengatasi masalah stamina Gear 5-nya seperti yang dia lakukan dengan Gear 4 dan Gear sebelumnya. Namun tidak segampang itu, karena ini merupakan kekuatan Dewa Matahari. Gear 5 sendiri berhubungan dengan detak jantung. Itu adalah kunci fisik utama dalam transformasi hingga jantung berdetak sangat kencang hingga menjadi drum pembebasan. Secara medis, jantung selalu dideskripsikan sebagai sebuah mesin yang memompa darah dan bekerja selama masih bisa bekerja. Ketika jantung bekerja melebihi kapasitasnya, umurnya akan menjadi lebih pendek dalam jangka panjang atau tubuh tidak bisa mengikutinya dan hancur seketika. Jadi mungkinkah Luffy membutuhkan Mother Flame yang bisa menjadi hal terakhir yang dibutuhkan oleh Luffy agar transformasi Gear 5-nya akan benar-benar selesai? Jika Mother Flame mirip dengan api abadi yang energinya tidak pernah terbuang sia-sia, jika itu yang berhasil dilakukan oleh kerajaan kuno, maka itu akan menjadi energi yang sempurna untuk membuat jantung Luffy terus berdetak. Oke, kita tahu bahwa hidangan spesial dari Elbaf berdasarkan mitologi Nordik memberi Luffy peningkatan sementara pada Gear 5-nya. Itu juga sama seperti yang Luffy lakukan pada saat makan di Wano. Jadi Gear 5 bisa diisi bahan bakar asalkan diberi energi yang cukup untuk diubah. Dalam hal ini adalah makanan. Nah, akankah Luffy memakan Mother Flame? Jika Luffy memiliki stamina tak terbatas saat menggunakan Gear 5, itu berarti dia tidak perlu khawatir tentang sejauh mana kapasitasnya dan kekuatan karetnya menghilangkan segala batasan pada tubuhnya. Inilah hal yang ditakutkan oleh pemerintahan dunia dalam hal upaya Vegapunk mencari energi dari peradaban kuno. Ini berarti Luffy akan benar-benar bebas sepenuhnya karena dia tidak sepenuhnya mengeksplorasi imajinasinya. Yep, inilah mungkin satu-satunya bagian yang hilang untuk menjadi Dewa Matahari yang sebenarnya. Namun perlu dicatat ya bahwa Mother Flame tidak bisa kita samakan dengan api abadi karena ini adalah buatan dari seseorang. Mother Flame adalah api Vegapunk yang terinspirasi oleh teknologi yang dapat dicapai oleh kerajaan kuno. Ini bukanlah sumber energi yang tidak terbatas, tetapi mengingat kekuatannya mampu menghancurkan seluruh pulau dalam hitungan detik. Jadi ini adalah sumber kekuatan yang sangat tinggi. Lalu kemudian siapa yang menciptakan api abadi? Yep, jawabannya Nika, sang Dewa Matahari yang sebenarnya adalah pencipta asli dari api abadi. Nika dapat dengan bebas menggunakan kekuatannya sesuai dengan keinginannya karena dia adalah dewa, pencipta energi tak terbatas. Dia tidak memiliki batasan sedikitpun. Joy Boy mungkin mewarisi kekuatan itu, namun kalah dalam perang kerajaan kuno. Apakah dia melewatkan ataupun kehilangan api abadi dan kalah oleh batas kemanusiaannya? Oke, mungkin itu saja ya poin penting yang mungkin saja akan terjadi pada One Piece chapter 1115 di minggu ini. Kita akan menunggu spoilernya yang kemungkinan besar akan rilis besok hari ya ataupun lusa. Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama Sahabat Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.